Berlatar di sebuah leuweung alias hutan, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari ketakutan. Terlihat di sekujur tubuh wanita itu penuh dengan luka, kemungkinan ia berhasil kabur dari seseorang yang menyekapnya. Sayang, sungguh sayang, ketika ia sedang berlari tiba-tiba muncul pria misterius yang berhasil menangkap wanita itu. Dengan ukuran tangan yang cukup besar, pria misterius itu langsung meremas wajah wanita tersebut hingga membuat wajahnya hancur. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan pada sebuah rumah yang berada di tengah hutan belantara. Pemilik dari rumah itu adalah seorang pria bernama Clyde. Ini wujudnya kala itu ia sedang anteng menonton TV, di mana adegan di TV itu menampilkan penyiksaan terhadap seorang wanita. Tak berselang lama datang pria misterius itu yang berhasil menangkap wanita di awal film tadi. Pria berbadan besar kepala falcon itu bernama Crusher. Terlihat ia kembali membawa jasad wanita yang tadi ia bunuh di hutan. Lantas Clyde pun memberitakan kepada Crusher untuk segera memotong-motong atau memutilasi wanita tersebut. Ya, tujuannya untuk dijadikan bahan makanan mereka beberapa hari ke depan. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka berdua ini merupakan psikopat kanibal yang kerap kali membunuh dan menjadikan korbannya sebagai bahan makanan. Hey, remind me, I gotta get some potatoes. Hey, you best go wash your hands before breakfast. Go on. Adegan pun berpindah dengan memperlihatkan pada sebuah mobil yang berisi 4 orang. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Yang pertama bernama Brian, kedua ada si Ricky, ketiga bernama Josh, dan seorang wanita bernama Sarah. Entah mau kemana tujuan mereka sebenarnya, namun saat di tengah perjalanan, bahan bakar mobil mereka sudah mau habis. Terpaksa mereka pun harus berhenti terlebih dahulu di pom bensin terdekat. Setelah berada di pom, kemudian Sarah dan Josh pun pergi ke toilet karena hayang kiih alias kencing. Tak berselang lama, datanglah seorang sheriff di daerah tersebut. Sheriff itu bernama Hill. Ini orangnya. Sheriff itu juga sempat menyapa pria lain yang sedang mengisi bahan bakar. Pria itu bernama Wilbur. Nampaknya Brian dan Ricky sangat waspada atas kehadiran dari sheriff tersebut. Bahkan Brian juga sudah siap dengan revolver di tangannya. Wilbur, hot enough for you? Oh yeah, she's hot. Kate is be out full force. Josh dan Sarah yang berada di dalam toko juga terus memperhatikan Sheriff Hill. Entah apa maksud dan tujuan mereka, namun sepertinya mereka tidak mau Sheriff Hill mengetahui tujuan mereka sebenarnya. Akan tetapi saat Josh dan Sarah keluar dari toko, Sheriff itu juga sempat menyapa mereka berdua. Beruntung Sheriff Hill tidak menunjukkan kecurigaan sedikit pun kepada keempat orang ini. Pada akhirnya mereka pun bisa kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di tengah perjalanan, Ricky yang penasaran, ia pun bertanya kepada Brian, "Bro, kita ini sebenarnya mau kemana sih?" Namun Brian tidak mau menjawab. Pertanyaan itu malah membuatnya emosi dan menyuruh mereka semua untuk tetap diam selama perjalanan. Akibat keributan di antara mereka, Brian yang sedang menyetir membuatnya tidak fokus. Pada akhirnya mobil mereka harus menabrak muse atau rusa besar yang berdiri di tengah jalan. Akibat kecelakaan itu membuat Brian harus terluka parah karena tanduk rusa yang sangat besar menancap ke tubuhnya. Dengan cepat mereka pun mencoba menyelamatkan Brian untuk menyingkirkan rusa itu. Akan tetapi dikarenakan ukuran rusa yang sangat besar membuat mereka bertiga sangat kesulitan untuk menyingkirkannya. Namun tiba-tiba rusa tersebut kembali tersadar sehingga membuat Brian yang tertancap tanduk rusa itu sangat kesakitan. Tanpa pikir panjang, Brian pun langsung menembak rusa tersebut. Akan tetapi Ricky yang masih penasaran kembali bertanya kepada Brian sambil menodongkan pistol Brian yang sudah ia rebut. Rudy mengatakan, "Weh koplok, ari ieu urang teh sebenarnya reka mana ha? Lamun sia teu daek jujur ka aing, ditembak ku aing sirah maneh." Namun Brian tetap tidak mau menjawab. Rudy yang sudah sangat kesal pun akhirnya menembak si Brian hingga tewas. Where were we going? He was the only one who knew where we were going. Melihat kejadian itu membuat Sarah sangat marah atas apa yang baru saja Ricky lakukan. Karena pada saat ini mereka bertiga juga tidak tahu kemana tujuan sebenarnya dan hanya Brian lah yang tahu. Akibatnya membuat mereka bertiga harus cekcok. Daripada masalah ini tidak terselesaikan, Sarah pun mencoba mengecek kantong celana dari Brian. Barangkali ia bisa menemukan petunjuk yaitu alamat atau nomor telepon. Namun sama saja Sarah tidak menemukan petunjuk apapun. Tak berselang lama datanglah sebuah mobil pickup yang melintas. Sarah pun langsung ngegroken orang yang berada di mobil itu untuk meminta pertolongan. Kemudian turunlah seorang pria berambut panjang, kita sebut saja pria itu Ki Wong.
Holy shit. Yeah, no problem. Do you think we should call the police or something? Lantas Ki-Wong pun menanyakan keadaan mereka semua. Ia juga sempat melihat kondisi Brian yang sudah tewas dan masih berada di dalam mobil. Beruntung Ki-Wong tidak melihat jasad itu lebih dekat, karena jika ia melihat jasad Brian lebih dekat, pasti Ki-Wong akan mengetahui bahwa Brian tewas ditembak di bagian kepalanya. Kemudian Sarah meminta tolong kepada Ki-Wong untuk meminjamkannya telepon agar ia bisa menghubungi bantuan. Akan tetapi Ki-Wong memberitahu bahwa telepon umum satu-satunya yang terdekat hanya ada di pom bensin tempat mereka berhenti tadi. Karena tidak ada pilihan lain, Ki-Wong pun berniat menolong mereka dengan mengantarkan ke pom bensin itu. Namun mobil miliknya hanya muat untuk membawa 2 orang saja. Awalnya Josh ingin tetap di tempat dan menjaga jasad Brian, namun Ricky tidak setuju. Ia malah menyuruh Sarah dan Josh yang pergi ke pom bensin itu. Sementara Ricky sendirilah yang akan tetap di tempat untuk menjaga jasad Brian. Lantas Ki-Wong menyarankan kepada mereka semua untuk menghubungi kepolisian saja dan menangani jasad Brian secepatnya. Mendengar hal tersebut, Ricky tidak setuju karena yang kita tahu bahwa yang membunuh Brian adalah si Ricky. Ia juga tidak mau berurusan dengan polisi. Lantas Ricky pun bersiap dengan pistolnya untuk menembak Ki-Wong. Josh yang menyadari itu, ia pun mencoba mengalihkan perhatian Ricky. Namun tetap saja si Ricky langsung menembak si Ki-Wong tepat mengenai dadanya. Beruntung pria itu tidak langsung tewas. Dengan cepat Ki-Wong pun langsung kabur meninggalkan mereka bertiga. Akibat kelakuan si Ricky, alhasil keributan pun kembali terjadi. Namun dikarenakan di antara mereka yang memiliki pistol hanyalah si Ricky, jadi Josh dan Sarah tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Ricky pun menyuruh kepada Josh untuk membuka bagasi belakang mobil itu. Dan di sini terungkaplah kenapa di sepanjang perjalanan Brian tidak mau memberitahu kemana arah tujuan mereka. Ternyata selama ini Brian telah menculik seorang wanita dan menyimpannya di belakang bagasi mobil. Sampai sini belum diketahui apa alasan Brian menculik seorang wanita. Dengan terpaksa mereka pun harus melanjutkan perjalanan sambil membawa wanita itu dengan berjalan kaki. Ya, dikarenakan mobil mereka ajur akibat ketabrak oleh rusa besar. Namun tanpa mereka sadari, ternyata dari balik pepohonan sudah ada Clyde yang sedang merekam aktivitas mereka. Sementara Ki-Wong yang masih dalam perjalanan dan akibat luka tembakan yang ada di dadanya membuat kondisi Ki-Wong mulai melemah. Pada akhirnya Ki-Wong pun harus tewas karena kehabisan darah. Tak berselang lama datang si Wilbur dengan mobilnya. Karena penasaran ada mobil yang berhenti di pinggir jalan, ia pun mulai mendekati mobil tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat seorang pria tewas dengan luka tembak di dadanya. Bukannya membawa jasad si Ki-Wong ke rumah sakit atau apa, si Wilbur malah mengambil uang yang ada di dompet si Ki-Wong. Kemudian ia pun membiarkan jasad si Ki-Wong dan pergi dari sana. Kembali ke Josh dan teman-temannya. Saat sedang berjalan di tengah hutan, lagi-lagi si Ricky membuat onar di mana ia menodongkan pistolnya ke arah Josh dan Sarah dan berniat membunuh mereka berdua dengan alasan agar dirinya bisa mendapatkan semua uang tebusan. Jadi selama ini Brian telah menculik wanita dari anak orang kaya untuk mendapatkan uang. Dan sekarang Ricky berniat menginginkan semua uang tebusan itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, You fucking shoot him. I'd be worried about you. ternyata yang menembak Ricky adalah si Clyde. Melihat itu, Sarah pun sangat berterima kasih kepada Clyde. Sarah juga memanipulasi dan memberitahu Clyde seolah-olah Sarah dan Josh merupakan korban penculikan si Ricky. Namun Clyde tidak peduli dengan semua perkataan dari Sarah karena memang dari awal Clyde sudah mengawasi mereka dan sudah tahu kalau Josh dan Sarah juga merupakan pelaku penculikan. Lantas Clyde pun membawa mereka berdua pergi ke tempat lain, sedangkan wanita korban penculikan itu ditinggalkan sendirian di tengah hutan. The genuine prize on that road. Huh? Di sisi lain, Wilbur pun kembali ke tempat pom bensin. Ternyata ia berniat menghubungi Sheriff Hill untuk melaporkan bahwa ia menemukan seorang pria tewas di pinggir jalan, yaitu si Ki-Wong. Sementara wanita korban penculikan yang ditinggalkan di tengah hutan karena kepalanya masih ditutupan menggunakan karung goni, jadi ia tidak bisa melihat, sehingga membuatnya harus berjalan tanpa arah tujuan. Akan tetapi ketika sedang berjalan, sialnya ia malah bertemu dengan Crusher. Tanpa banyak omon-omon, Crusher pun langsung menghantam wanita itu hingga pingsan.
Ternyata Clyde membawa Josh dan Sarah kembali ke mobil mereka. Kemudian ia menyuruh kepada Josh untuk memotong kepala bangkai rusa itu menggunakan parang, sambil mengancam mereka berdua dengan senjatanya. Di sini Sarah pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berhasil memotong kepala rusa itu, Clyde pun menyuruh kepada Sarah untuk naik ke atas mobil dan membantu Josh menarik kepala rusa yang tertancap di tubuh Brian. Setelah berhasil mencabut, Clyde pun menyuruh mereka berdua untuk membawa kepala rusa itu ke rumahnya. Sementara di sisi lain, Sheriff Hill yang mendapatkan laporan dari Wilbur, akhirnya ia pun datang ke lokasi di mana tempat si Kewong tewas di dalam mobil. Setelah mengamati TKP, Sheriff Hill menyuruh Wilbur untuk tetap stay di lokasi dan menunggu rekan Hill datang dan mengevakuasi jasad si Kewong. Kemudian Sheriff Hill pun kembali pergi dari tempat itu. Much obliged. I ain't got nowhere else to be. Ketika Sheriff Hill di tengah perjalanan, ia kembali menemukan mobil milik Brian dan jasad Brian yang masih berada di dalam mobilnya. Melihat jasad dari Brian yang terdapat tembakan di kepala dan luka tusukan dari rusa, Sheriff Hill pun merasa ada yang aneh. Lantas ia pun segera melaporkan temuannya ke kantor kepolisian pusat. Sementara di sisi lain, akhirnya Josh dan Sarah sudah sampai di rumah Clyde. Di sana juga sudah ada Crusher yang menunggu kedatangan Clyde. Kemudian Clyde menyuruh kepada Josh untuk menyimpan kepala rusa itu ke dalam gudang bersama Crusher. Setelah beres menyimpan kepala rusa itu, tiba-tiba Crusher menghantam kepala Josh hingga pingsan. Sedangkan Sarah sendiri disuruh masuk ke dalam rumah Clyde. Ketika sudah berada di dalam, Clyde mulai bertanya-tanya, "Kemana kau akan membawa wanita itu pergi?" Sarah pun menjawab, "Jika aku beritahu, aku kehilangan daya tawarku." Jika saja Sarah menjawab secara gamblang, mungkin Clyde akan mengacaukan rencananya karena wanita itu memiliki harga yang sangat mahal. Maka dari itu, Clyde menawarkan kesepakatan kepada Sarah. Lantas Sarah pun menjawab, jika Clyde membebaskan dirinya dan Josh, maka uang tebusan dari wanita itu bisa menjadi milik Clyde. Kuhubungi kau dan memberitahukan di mana dan kapan uang tebusan itu diambil, dan kau akan menjadi kaya. Di mana harga wanita itu adalah $250.000 atau setara 3,7 miliar rupiah. Mendengar hal tersebut, Clyde sangat setuju, namun ia malah menyuruh Sarah untuk meminum minuman yang sudah Clyde sediakan. Awalnya Sarah menolak karena takut Clyde sudah mencampur minumannya dengan racun atau sejenisnya. Lantas Clyde menjawab, "Memang aku ini sadis, bajingan sinting, namun aku tidak sebodoh itu untuk merusak kualitas daging seseorang." Mungkin maksudnya jika Clyde meracuni Sarah, bisa saja membuat kualitas daging Sarah menjadi jelek, dan mungkin juga Sarah akan menjadi makanan Clyde. Namun Sarah tetap tidak mau meminumnya. Mendengar penolakan itu, terpaksa Clyde harus mengancam Sarah dengan senjatanya, sehingga Sarah pun langsung meminumnya. Clyde juga tidak tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh Sarah, malahan ia lebih tertarik kepada Josh, Sarah, dan wanita itu, dan tetap berada di rumahnya sekarang untuk dijadikan bahan makanannya. Ketika Clyde mulai lengah, Sarah pun langsung mengambil senjata milik Clyde. Namun sayang sekali pemirsa, senjata itu tidak ada pelurunya. Tak berselang lama, pada akhirnya Sarah pun harus pingsan akibat reaksi obat bius pada minumannya. Oh. Bye for now. Setelah itu, Clyde mulai menemui wanita korban penculikan itu dan membuka penutup kepala yang terpasang. Setelah membuka penutupnya, Clyde pun menanyakan, "Siapa nama kamu sebenarnya?" Namun wanita itu hanya diam dan tidak menjawab sedikit pun. Lantas Clyde langsung menyuruh Crusher untuk membawa wanita itu ke dalam gudang. Ya, tempat yang sama menaruh kepala rusa tadi. Sementara di sisi lain, Sheriff Hill terus menelusuri seisi hutan dan ia menemukan beberapa bercak darah yang berada di sana. Kembali kepada dua saudara psikopat kanibal, di sana Clyde memerintahkan kepada Crusher untuk menggantung Sarah dan memberikan tanda pada tubuhnya. Ya, tujuannya untuk memutilasi bagian-bagian mana saja yang bakal dipotong untuk dijadikan makanan. Well, I'm gonna have me a little fun with this one before we Setelah itu, Clyde mulai menyalakan kameranya dan mulai mengeksekusi Sarah seperti video yang ia tonton saat di awal film. Lantas Clyde pun mulai menyayat-nyayat sesuai dengan tanda yang ia berikan pada tubuh Sarah. Sedangkan Josh yang sudah tak sadarkan diri, ia pun dibawa oleh Crusher ke ruangan lain dan didudukan pada kursi penyiksaan. Setelah selesai urusannya dengan Sarah, sekarang Clyde akan melakukan penyiksaan pada Josh. Masih sama seperti yang dilakukan Clyde kepada Sarah, yaitu merekam aktivitasnya sebelum dieksekusi. She didn't mention taking you until I brought her. Where is she? Man, I wouldn't pity you though.
Sementara di gudang tempat disekapnya wanita korban penculikan itu, terlihat ia sedang berusaha membuka ikatan yang ada pada tangannya dan wanita ini bernama Ash. Dengan sekuat tenaga yang ia miliki, akhirnya ia berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangan dan kakinya. Setelah berhasil keluar dari gudang dan mencoba melarikan diri, pandangan Ash teralihkan ketika melihat Sarah yang masih tergantung. Ia juga sempat mendengar suara teriakan laki-laki di dalam rumah yang ternyata itu adalah suara Josh yang sedang disiksa, di mana kanjut dari Josh dipotong oleh Clyde. Dikarenakan Ash merupakan wanita yang baik sama seperti saya baik, ia pun tak tega mendengar suara teriakan itu. Dengan beraninya, ia pun mencoba masuk ke dalam rumah secara diam-diam untuk menolong Josh. Ketika sudah masuk, Ash menemukan sebuah shotgun atau double barrel. Dengan sangat hati-hati, Ash terlebih dahulu mengisi peluru senjata itu. Setelah beres, ia pun langsung menembak Crusher yang saat itu mereka tengah menyiksa Josh. Kemudian ia mengancam kepada Clyde untuk melepaskan ikatan Josh dari kursi penyiksaan. Setelah berhasil dilepaskan, Josh meminta Ash untuk segera menembak Clyde. Namun Ash berkata ia akan menembak Clyde jika memang diperlukan. Setelah itu Josh mengambil rantai dan mulai mengikat tangan Clyde. Di sini Clyde malah menghina Josh dengan mengatakan, "Kau adalah pria memalukan," karena sekarang Josh malah dibantu oleh korbannya sendiri. Thank you. Ketika mereka sudah berada di luar, mereka pun terlebih dahulu menolong Sarah yang masih terikat. Ternyata Sarah masih bertahan hidup walaupun kondisi tubuhnya penuh dengan luka sayatan. Dengan shotgun yang ada di genggaman Ash, ia pun menyuruh Clyde untuk membawa mereka keluar dari tempat ini. Saat sedang berjalan menelusuri hutan, Josh yang sudah lemas akibat kanjutnya dipotong, Clyde langsung mencekik Josh dengan rantai yang terikat pada kedua tangannya. Seketika membuat Josh harus tewas. Setelah itu Clyde meminta kepada Ash untuk segera menembak dirinya. Namun Ash tidak sanggup menembaknya. Sarah yang kesal pun langsung merebut senjata dari tangan Ash dan langsung menembak Clyde. Fucking thing! Go! Namun, si tolol Sarah yang tidak tahu berterima kasih kepada Ash malah kembali mengancamnya dan masih mengharapkan uang tebusan dari pihak keluarga Ash. Namun, tiba-tiba Sarah tewas ditembak tepat mengenai kepalanya, yang ternyata tembakan itu adalah si Sheriff Hill. Kemudian Sheriff Hill bertanya kepada Ash, "Apakah kau korban penculikan?" Ash pun menjawab, "Iya." Kemudian Sheriff Hill juga menanyakan di mana pelaku lainnya. Ash menjawab bahwa mereka ada di sebuah rumah di tengah hutan. Lantas Sheriff Hill meminta kepada Ash untuk menunjukkan jalan menuju rumah itu. Namun Ash menolak dan ia meminta kepada Sheriff Hill untuk membawanya pulang saja. Sheriff Hill yang tetap memaksa, ia pun berjanji, "Setelah kau tunjukkan rumah itu, akan kubawa kau pulang, oke?" Ya, dengan alasan ia harus mengamankan semua pelakunya. Mau tidak mau, hayang atau embung, akhirnya Ash pun menuruti permintaan dari Sheriff Hill. Just go home. But you're safe now. You understand? Let me go. You're staying with me. Now go on. Namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan Crusher, tandanya ia masih hidup. Padahal Ash sudah berhasil menembaknya dan mengira kalau Crusher sudah tewas. Ya, namanya juga psikopat mah strong. Dan sekarang Ash menjadi sangat ketakutan yang bisa saja membunuh mereka berdua. Koploknya bukannya segera membawa Ash ke tempat yang lebih aman, Sheriff Hill malah memborgol Ash agar ia tidak berusaha kabur. Entah apa tujuannya ia melakukan itu. Kemudian Hill mencoba mengecek keadaan sekitar hingga ia tidak sadar bahwa Crusher muncul dari arah belakang dan langsung meremukan wajah Sheriff Hill. Ash yang melihat itu segera berusaha melepaskan borgol pada tangannya, yaitu dengan cara menggunakan darah bekas Josh supaya tangannya licin. Setelah berhasil melepaskan borgolnya, lantas Ash pun segera keluar. Lagi-lagi ia dibuat terkejut karena sudah ada Clyde yang menghadangnya di pintu belakang. Ternyata Clyde masih hidup walaupun sudah sangat lemah. Tanpa banyak omon-omon, Ash langsung menghantam kepala Clyde menggunakan parang. Sebelum tewas, Clyde masih sempat berteriak memanggil Crusher. Beruntung Ash berhasil menembak Crusher terlebih dahulu sehingga ia bisa kabur dari
dari sana. Namun belum sampai di situ saja, Crusher yang masih sangat kuat, ia pun kembali bangun dan mengejar Ash ke dalam hutan. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Ash tiba di lokasi mobil milik Brian yang sudah tewas. Dan terlihat di sana sudah banyak sekali rekan-rekan Sheriff Hill yang sedang mengolah TKP. Dikarenakan di sana sudah banyak sekali pihak polisi yang berkumpul, Crusher pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Ash dan pergi dari sana. Adegan terakhir pun memperlihatkan Ash yang berhasil diselamatkan oleh pihak polisi dan sudah berada di dalam mobil untuk diantarkan pulang. Sementara di sisi lain, Crusher yang masih bertahan hidup dan melihat kondisi rumahnya sudah dikepung pihak polisi, akhirnya Crusher memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu dan bersembunyi di dalam hutan. Dan film pun anggesan. Well, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di perbatasan bumi dan Mars mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.